Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Izin masuk ya. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ternyata semangatnya luar biasa ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, terutama kesempatan hidup ya, sehingga kita masih bisa datang sekolah seperti biasa. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih bermakna dan berkah. Oke, ini adalah bab 8. Di bab 7 kita mempelajari apa sebelumnya? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bab 8 ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Oke. Kita akan membuka materi kita ya. Nah, pertanyaannya ada 2 kata kunci tadi ya, yaitu tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Sebagai pengetahuan awal, pertanyaan pemantik di awal, apa pengertian daripada akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jadi di bab 8 kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk membentuk pribadi yang mampu mengendalikan amarah dan membiasakan keberanian dalam membela kebenaran dengan cara yang bijak. Nah, sebelum itu kita akan menyimak dulu salah satu video pembelajaran. Pak, coba tayangkan dulu ya. Jadi saya meminta kalian untuk memperhatikan video ini terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Coba. Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari kisah paku dan kayu. Mari kita simak videonya. Ya, ada sebuah kisah paku dan kayu terkait dengan akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah ini. Pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperament anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya lalu memberi baluran sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertetap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tersebut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat," kata ayahnya. "Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang." Nasihat sang ayah. Pesan dari kisah paku dan kayu tadi adalah
Berusahalah untuk menjadi anak yang baik dan sabar, karena dari kesabaran pasti akan berakhir indah, walaupun kesabaran terkadang menyakitkan. Dan pastilah dari sikap amarah itu sangat tidak baik, karena dari amarah bukan menjadikan situasi membaik, akan tetapi sebaliknya akan menjadikan situasi semakin rumit dan meninggalkan luka. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik, terima kasih kalian sudah menyimak salah satu video pembelajaran, yaitu tentang kisah paku dan kayu. Apa yang kalian ingat dari narasi yang disampaikan dalam video tadi? Kira-kira apa yang bisa kita renungkan dari video yang barusan kita nonton? Ya, ada seorang anak seperti kalian, ya, ditugaskan oleh gurunya untuk menancapkan 37 paku di sebuah kayu, ya toh? Kemudian dari paku yang dia tancap itu, pesan gurunya, apabila kamu melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada teman, kepada orang tua, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan mencabut satu paku. Nah, melakukan kesalahan lagi, cabut lagi satu paku. Kisah ini adalah memberikan sebuah renungan untuk kita. Kira-kira kalau paku sudah dicabut dari kayu, kira-kira apa yang terjadi? Terjadi sebuah bekas di situ. Paham ya? Ya. Anggaplah paku tadi itu sudah melakukan kesalahan. Walaupun paku tadi sudah kita cabut, ternyata dia meninggalkan bekas. Apa maksudnya? Siapa yang bisa menyampaikan? Iya, termasuk apa? Menjaga ucapan. Kenapa itu? Ya, ucapan yang tidak membuat orang lain sakit hati. Ternyata sebuah paku tadi memberi pelajaran, kalau akhlak kita buruk, ucapan kita buruk, ternyata bisa melukai orang lain. Bagaimana kalau sudah terlanjur dilakukan? Memaafkan. Makanya kita mencabut. Walaupun orang tersebut memaafkan, ternyata tidak bisa sembuh begitu saja, tidak bisa, mesti meninggalkan bekas. Mungkin orang lain memaafkan kita atas perbuatan dan kesalahan kita, ternyata dalam video tersebut memberi pelajaran, kalau kita salah melontarkan kata-kata, salah tingkah laku, keras kepala terhadap orang tua, menyakiti orang tua setiap hari, ternyata meninggalkan bekas. Betul, orang tua kita itu memaafkan kita apapun kesalahan kita, dia telan bulat-bulat. Tetapi bagaimana kita melakukan kesalahan tersebut kepada orang lain? Makanya dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang akhlak mazmumah tadi sama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu apa itu? Kira-kira apa perbedaan akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah? Akhlak yang tercela. Akhlak apa itu yang tercela tadi? Mazmumah. Kemudian dalam pelajaran ini kita akan mengganti akhlak mazmumah kita itu dengan akhlak yang mahmudah. Contoh akhlak mahmudah dalam pergaulan sehari-hari apa? Menolong orang, apa lagi? Membantu orang, apa lagi? Berucap yang baik, apa lagi?
Ya, mempunyai akhlak yang baik, kemudian membantu orang. Ya, ada lagi? Ternyata banyak akhlak-akhlak terpuji, termasuk salah satunya adalah menjaga ucapan tadi agar tidak melukai orang lain. Ucapan dalam Islam itu, ya, kita itu dikenalkan dengan yang namanya zikir atau kalimat-kalimat thayyibah dalam suasana apapun. Itu diucapkan oleh kita. Contoh, kita melihat sesuatu yang indah, bagaimana akhlak kita? Masya Allah. Ucapan kita seperti itu. Kalau melihat sesuatu yang buruk, astagfirullahaladzim. Begitu. Lebih baik menanam amal daripada menancap paku yang bisa melukai orang lain kayak tadi. Itu ya. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari video yang barusan kita nonton tadi. Sekarang kita akan melihat materi pokok kita tadi, ya, yaitu tentang ghadab. Ya, apa itu ghadab itu? Ya, marah yang berlebihan itu apakah termasuk akhlak mazmumah atau akhlak mahmudah? Mazmumah atau akhlak tercela. Ya, salah satu sifat manusia itu adalah ghadab ini. Apa pengertian daripada ghadab? Ada yang bisa? Ya, mudah marah, ya. Ghadab adalah sifat amarah yang tidak terkendali sehingga membuat seseorang mudah meledak. Ya, bagaimana bahasa kita ya? Meledak. Nah, gitu ya. Ya, meledak amarah yang tidak dikendalikan termasuk akhlak apa? Mazmumah atau akhlak tercela. Apa dampaknya daripada sifat ghadab tersebut? Apalagi? Nah, merusak hubungan sosial, merusak hubungan di antara kita semua, ya. Hubungan di sekitar itu bisa menjadi rusak gara-gara kita mempunyai sifat ghadab, mudah marah, mudah menancapkan paku. Walaupun nanti kita cabut itu pasti meninggalkan bekas. Itu ya. Jadi merusak hubungan sosial, bisa menyakiti orang lain secara verbal maupun fisik. Kemudian menghilangkan objektivitas dalam mengambil keputusan. Hilang kendali kita dalam mengambil keputusan. Kemudian bisa, ya, selain itu semua, ya, ternyata sifat ghadab tersebut adalah bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa. Ada sebuah dalil yang kita pelajari, yaitu tentang surah Ali Imran ayat berapa itu? 134. Apa artinya itu? Dalil nakli itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Lalu yang kedua apa itu? Mujahadah. Ada lagi sifat manusia itu, yaitu tentang mujahadah. Mujahadah ini dalam bahasa Indonesia apa itu? Pengendalian diri. Nah, bagaimana kita mengontrol emosi? Kalau tadi kita mudah marah, sekarang kita mudah mengendalikan diri atau mudah mengendalikan emosi kita di saat kita marah tersebut. Ya. Apa pengertian daripada mujahadah? Ya, upaya sungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah. Jadi dia termasuk dalam akhlak mahmudah atau akhlak terpuji.
Kalau tadi mudah marah itu akhlak tercela, sekarang akhlak mudah memaafkan orang lain itu adalah akhlak terpuji. Apa manfaatnya kita mengendalikan diri? Apa ada manfaatnya? Ada ya. Apa itu? Ternyata kebalikannya. Tadi kalau misalnya ghadab tadi merusak hubungan sosial, tetapi dalam mujahadah an-nafs ini mengendalikan hawa nafsu tadi adalah bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia maksudnya ya, ataupun sesama makhluk. Kemudian apa manfaat yang kedua? Membentuk pribadi yang tenang dan bijaksana. Ternyata manfaat daripada mujahadah an-nafs ya, atau mengendalikan diri dengan baik ya, bisa membentuk pribadi yang tenang dan bijaksana. Kemudian selanjutnya apa itu? Ya, ternyata memudahkan kita itu dalam mengambil keputusan yang benar. Kalau terhindar dari emosian, marah-marah, ternyata kita dimudahkan untuk mengambil keputusan yang benar. Selanjutnya, ya, ternyata semua sifat tadi adalah kebalikan daripada sifat ghadab tadi ya. Kalau sifat ghadab tadi membuat kita dosa, ternyata kalau kita mengendalikan diri dengan baik malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita melatih daripada mengendalikan diri ini? Cara melatih diri untuk mengendalikan diri. Nah, ternyata saat emosi muncul, kita itu sedang dikuasai setan ternyata, ya. Ya, hawa nafsu kita sedang dikuasai. Makanya cara mencegahnya atau cara mengusirnya, cara memisahkan diri dari akhlak tercela tadi adalah dengan banyak berzikir dan istighfar saat emosimu muncul. Kemudian yang kedua, ya, diam dan menjauh dari sumber konflik. Kalau ada kekacauan, masalah polemik baik di dunia nyata maupun di media sosial, kalau kita tidak ada ilmunya, daripada kita mengucapkan hal-hal kotor, ya, saling mencela, saling mencaci maki di media sosial misalnya ya. Apakah pernah melihat seperti itu? Pernah ya? Kalau kita buka di kolom-kolom komentar kalau ada polemik, kalian juga ikut berdebat di situ. Nah, sebagai muslim yang baik, maka kita disuruh menjaga akhlak-akhlak itu. Kita harus mampu membedakan. Kalau saya merespon dengan hal buruk, berarti saya sudah menunjukkan akhlak yang buruk. Bahkan dalam perdebatannya itu tidak ada yang saling meminta maaf di situ. Ya toh? Malah bangga kalau dia sudah berhasil mencaci makinya dan tidak dibalas oleh orang lain. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang buruk yang terjadi di media sosial. Nah, kalau di sekitar kita ada nggak model begitu? Ada ya. Nah, itu akhlak-akhlak tercela. Mudah-mudahan itu kita semua ini dijauhkan dengan akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Ya. Oke. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita, di sini Pak Guru sudah siapkan LKPD ya. Itu soal-soal yang berisi tentang materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan ini. Di antaranya adalah pemahaman ada dua kategori ya di sini ya. Pemahaman kita terhadap materi yang telah disampaikan, telah didengar. Kemudian termasuk video tadi ya. Ya. Yang kedua di sini adalah refleksi diri.
setelah mendengar materi, apa yang bisa kita renungkan dari sebuah kesalahan kita, atau apa yang bisa kita ingat dari sebuah kebaikan kita. Nah, dalam soal ini sudah dituangkan, ya. Nanti silakan dijawab. Oke, saya mulai ya, bagi ya. Oke, silakan. Nah, satu ini dulu ya. Oke, ada 12 ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Tanggal ini hari tanggal absennya saya jalankan ya. Saya bisa jalankan absennya, boleh. Di tanda tangan di sebelah sini sah. Nah. Di ujung saja. Sini Pak. Di nama. Lihat absen dulu.
Belum. Oh, kidal juga ya. Ah ya, ditulis. Makanya saya kosongkan 2 toh. Semester sebelumnya saya sudah rekap nilai juga, tidak? Belum. Nanti saya ini. Giri Maulana ya. Kelasnya dari tulis dulu di sini. Kelas B atau B? Ya. Oh, baru ya, baru masuk pas habis ujian itu ya. Iya. Nah. Nanti baru saya data di file Excel. Ini diisi dulu absennya. Ya, silakan. Iya. Oke, terima kasih Ija. Ya. 2 orang tidak hadir ya. Oh, Gani sedang mengikuti itu ya, lomba. Oh, FLS 2N ya. Oh iya, tidak hadir karena sedang mengikuti lomba. Sama ini? Iya, Oscar ini di mana dia? Tidak datang ya? Dengan Andika biasanya di kelasnya ya. Ya, satu kelas dengan Andika di kelas E ya. Kemudian Nadia juga tidak hadir ya. Nadia tidak hadir kenapa? Satu kelas dengan siapa? Sarudin ya. Ya. Alasannya kenapa itu? Oh, sakit. Oke. Kalau Oscar, oh memang alfa ya. Tidak ada titip izin atau apa di antara kalian ya? Di kalian ya, tidak ada ya. Nanti baru saya kumpulkan.
Terus ya. Nadianya. Dia sakit. Kalau Gani izin ya. Ya. Tidak hadir karena izin. Setelah Geri Maulana ya, Geri Maulana baru pertama kah kamu ikut ini ya pelajaran dengan saya? Nah, insya Allah nanti habis saya kuliah ini, insya Allah kita akan sering bertemu ya. Ya. Oke, bagaimana dengan pekerjaannya? Sudah selesai ya, sudah beres. Oke, Pak yang kumpulkan ya, kalian tidak boleh bergerak. Iya, di meja saja, ini saja ya. Nah. Oh ini ya. Oke. Oh ini ya. Nanti satu lembar dipegang saja dulu. Satu ya. Semua sudah ya? Jadi surat Al-Imran disesuaikan kali ini. Oke baik, terima kasih ya atas pembelajaran yang sudah berlangsung pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Nah, jangan lupa amalkan akhlak mahmudah dan menjauhkan diri dari akhlak mazmumah. Ya, mendekat kepada akhlak yang baik dan menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Ya, banyak ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Dan terkait apa yang kita pelajari hari ini ya, karena waktu ujian tidak lama lagi ya, kira-kira tanggal berapa itu?
Hah? Dua. Tanggal 2? Ya. Nah, berarti masih ada kesempatan kita untuk belajar dari hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya? 16. Masih banyak ya. Masih banyak waktu, sekitar 20 hari ke depan kita masih ada waktu untuk belajar sampai dengan malam harinya itu. Nah, pantau terus grup, menerima materi dari situ. Habis saya kuliah ini insya Allah sudah bisa fokus lah ya untuk membuat materi-materi pembelajaran di dalam grup maupun pertemuan seperti ini. Nah, gitu ya Andika ya. Nanti sampaikan ke Oscar supaya dia hadir juga ya. Nah, keadaan Nadia dan teman-teman yang lain yang tidak hadir pada kesempatan ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh meninggalkan ruangan. Ya. Langsung kita ke masjid ya. Ya. Sekarang jam berapa itu? Boleh. Ini di apakan?